Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang kita membahas tentang teknis pelaksanaan dari asesmen nasional. Di sini ada petunjuk teknis, kemudian kriteria peserta, kemudian ada cara merumuskan butir soal, dan yang terakhir nanti ada kuisnya. Kita mulai dari teknis dan petunjuk dari pelaksanaan ujian nasional atau asesmen nasional itu. Jadi ini ada gambarannya. Ini asesmen nasionalnya terdiri dari AKM, kemudian survei karakter, survei lingkungan belajar, ujiannya berbasis komputer dan bersifat adaptif. Kemudian ini adalah pesertanya seluruh satuan pendidikan, tidak semua tingkatan. Kemudian dipilih sampel secara acak. Ini ada jadwal pelaksanaannya ya. Nanti mungkin ada detailnya. Ini adalah kriteria peserta dari AN atau asesmen nasional. Jadi seluruh satuan pendidikan mulai dari SD, kemudian SMP sampai SMA. Pesertanya nggak semuanya, dipilih sampel secara acak, diambil dari kelas 5 untuk SD, kelas 8 dan kelas 11 untuk SMA. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian peserta? Di sini sudah ada jawabannya. Karena ini nggak digunakan sebagai kelulusan untuk menilai prestasi siswa sebagai individu. Oleh karena itu hanya diambil sampelnya saja, begitu ya. Mengapa yang menjadi sampel adalah anak kelas 5, 8 dan kelas 11. Nah, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Itu adalah alasan mengapa diambil di pertengahan ya, bukan di pertengahan, di satu tingkatan sebelum akhir. Jadi kalau misalkan diambil di kelas 12, nanti anaknya udah lulus, nggak bisa diperbaiki lagi. Tapi kalau di tengah-tengah seperti ini, maka ada harapan untuk memperbaiki dari pembelajarannya, bisa menjadi bahan evaluasi bagi sekolahannya. Seperti itu ya. Yang selanjutnya, merumuskan butir soal asesmen nasional. Ini bentuk soalnya ada yang pilihan ganda, berarti biasa ya. Kemudian kayak di ujian nasional, pilihan ganda kompleks ini dia bisa memilih lebih dari satu jawaban. Ada menjodohkan. Siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik yang lain yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Itu menjodohkan. Kemudian ada isian singkat. Nanti ini mungkin berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat atau jawaban pasti lainnya. Jadi seenggaknya cuma satu kata. Terus ada uraian. Siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Jadi ada 5 jenis bentuk soal ini. Tentunya itu sangat berbeda dengan ujian nasional. Untuk kelas 5 akan mengerjakan 30 soal. Terdiri dari 30 soal untuk numerasi. Kemudian di kelas 8 dan di kelas 11 itu mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Oh, berarti kalau di total menjadi 72 soal totalnya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, tadi kan dari jenis soalnya dan juga jumlahnya. Oh sebentar ya, ada yang kelewatan. Di sini dikasih link tadi ya ini. Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdikbud menyediakan contoh soal AKM pada laman posmenjar.kemdikbud.go.id. Ini adalah websitenya dari Posmenjar yang membahas tentang AKM. Oke, begitu ya. Bisa teman-teman kunjungi, nanti linknya saya kasih di deskripsi video. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional. Oke, kita kerjakan kuisnya.
Bentuk soal asesmen nasional adalah pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, isian singkat, uraian, dan menjodohkan. Benar tadi ya? Oke, benar. Kita kunci jawabannya. Soal yang selanjutnya. Nomor 2, bentuk soal dalam asesmen kompetensi minimum merupakan bentuk soal yang tidak dapat diselesaikan dengan mengandalkan hafalan. Benar ya? Jadi nggak cukup hanya mengandalkan rumus saja. Ya, karena bentuk soalnya bukan dari mata pelajaran yang dipelajari selama ini. Begitu ya. Nomor 3, pelaksanaan asesmen nasional terdiri atas tes literasi dan tes numerasi. Ini kurang tepat ya, atau salah, karena ada survei karakter dan survei lingkungan belajar ya. Ada 3 hal yang dinilai. Yang keempat, AKM dilaksanakan secara adaptif. Artinya, siswa bebas memilih topik dan tingkat kesulitan soal. Nomor 4, siswa bebas memilih topik. Sepertinya tidak ya, karena topiknya sudah disediakan. Ada 2 tadi, literasi, kemampuan membaca, sama numerasi. Tapi dia nggak bisa memilih. Ini jawaban nomor 4 adalah salah. Tingkat kesulitan juga nggak bisa mereka yang milih ya. Jadi dia kerjakan soal terlebih dahulu, baru kemudian nanti kalau misalkan dia kemampuannya sedikit, nggak tuntas, maka diberikan soal yang nggak terlalu sulit. Tapi kalau misalkan dari 36 soal tadi dia bisa bagus, misalkan benar 30 kan udah lumayan bagus, nah maka dia akan diberikan soal yang lebih sulit lagi, seperti itu ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah salah. Nomor 5, kepala sekolah dan guru juga akan mengikuti asesmen nasional. Nah, ini juga benar sekali, karena nanti untuk kepala sekolah dan guru akan diminta untuk mengerjakan survei lingkungan belajar ya. Soal yang selanjutnya nomor 6, asesmen nasional tidak dilakukan pada jenjang pendidikan anak usia dini ya. Untuk PAUD nggak ada asesmen nasional, jadi mulai dari SD, SMP sampai SMA. Soal yang selanjutnya, asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Ini juga benar ya. Jadi dia nggak digunakan sebagai tolak ukur kemampuan ketuntasan seorang siswa dari kemampuan dia individu. Yang selanjutnya, asesmen kompetensi minimum diberikan pada siswa di tengah jenjang pendidikan, bukan di akhir. Dengan demikian, siswa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki capaian kompetensinya. Ini juga benar sekali ya. Nomor yang selanjutnya, nomor 9, keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan bertercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Ini juga benar ya. Yang nomor 10, asesmen kompetensi minimum disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi. Ini juga benar. Jadi nanti di AKM itu nggak dimunculkan mata pelajarannya, misalkan bahasa Indonesia atau matematika, tapi dibuatkan soal yang secara keseluruhan. Oh, sepertinya udah selesai soalnya. Tadi berarti cuma 10 soalnya. Sekarang kita finish quiz. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Nah, ini adalah hasilnya. Dari 10 soal kita bisa menyelesaikan semuanya. Berarti alhamdulillah kita bisa mendapatkan nilai 100. Oke. Klik untuk melanjutkan. Oke. Topik 2, perayaan belajar dan refleksi. Topik 2, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Selamat, Anda telah menyelesaikan kuis pelaksanaan asesmen nasional. Jadi sekarang sepertinya kita harus melakukan refleksi. Nah ya, refleksi topik 2, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Kita start. Nah ya, soalnya berbentuk uraian. Menurut Anda, apa informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik pelaksanaan asesmen nasional? Silakan tulis refleksi Anda pada kolom yang tersedia. Ini kita copy dikit ya. Kita copy ini caranya. Kita copy, paste. Informasi yang saya dapatkan. Seperti biasa kita pohon-pohonkan ya teman-teman ya, biar lebih gampang untuk dibaca. Kita singkat asesmen nasional AN
mempunyai bermacam bentuk soal. Kedua, PG, kita singkat aja ya, PG, PGK, uraian menjodohkan sama jawaban singkat. Jawaban singkat. Poin yang kedua, dari hasil teknis pelaksanaannya untuk siswa tingkat atau jenjang ya, biar bagus, jenjang SD dilaksanakan di kelas 5, untuk SMP kelas 8 dan SMA kelas 11. Poin yang ketiga, jumlahnya tadi 30. Jumlah soal untuk tingkat SD 30 soal literasi dan 30 soal numerasi. SMP dan SMA berjumlah 36. Udah gitu aja ya. Apalagi ya kira-kira ya? Saya kira cukup ya. Ini nanti jawabannya akan saya taruh di link deskripsi video ini. Jadi biar teman-teman bisa sebagai acuannya ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjutkan. Masih ada 1, 2, 3, 4 lagi pembahasannya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk men-share video ini ke teman-temannya yang lain, ke Bapak Ibu guru yang lain, agar semakin banyak yang tahu tentang informasi ini. Nah, untuk pembahasan butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA akan saya bahas di video yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.